الفقه بيدك عيش معاه يصوم راعاة وسرور اتعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan memulai mensyarah kitab Matan Safinatun Najah. Matan Safinatun Najah. Pada kesempatan hari ini kita akan mensyarah Matan Safinatun Najah yang telah diterjemahkan dan diterbitkan oleh tim Zaduna, ya. Dan langsung saja kita buka halaman 1. Ya. Silahkan Mas Fajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di sini penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ini menjadi kebiasaan para ulama dalam menulis buku. Para ulama memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama karena mencontoh Al-Quran yang mana secara urut-urutan Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu pada surat Al-Fatihah. Yang kedua juga mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirimkan surat kepada para raja, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibni Abdillah ila Hiraqal Azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad ibn Abdillah kepada Heraklius Raja Romawi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW juga mensunahkan membaca basmalah di beberapa tempat. Ini menunjukkan memang memulai sesuatu yang baik dengan basmalah itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Termasuk juga hadis yang meskipun statusnya masih diperselisihkan, hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut terputus. Maksudnya terputus adalah kurang berbarokah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan bismillahirrahmanirrahim itu sendiri terkait menyebutkannya atau mengucapkannya ada beberapa hukum. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim terkadang hukumnya wajib. Ya, semisal orang ketika membaca surat Al-Fatihah dalam sholat wajib ataupun sholat yang lainnya, dia bismillah di sini hukumnya wajib. Terkadang juga hukumnya sunnah, sebagaimana ketika dibaca di permulaan perkara-perkara yang penting atau ditulis di permulaan perkara-perkara yang penting seperti menulis buku, mengajar dan lain sebagainya. Terkadang juga hukumnya makruh apabila digunakan sebagai permulaan sesuatu yang makruh. Misal melihat kemaluan, ini hukumnya makruh. Kalau dimulai dengan basmalah, yaitu nanti hukumnya makruh. Bisa jadi juga hukumnya haram, yaitu ketika dijadikan permulaan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal minum khamar, minum minuman keras dimulai dengan basmalah. Bismillah di sini tidak berpahala, justru malah bernilai dosa. Ya, terkadang hukumnya mubah. Kapan hukumnya mubah? Yaitu ketika dijadikan permulaan untuk melakukan hal-hal yang remeh, mungkin memindah barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu hukumnya mubah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ya, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam, Rabb di situ artinya pemilik, pencipta, penguasa, ya. Semesta alam, yang dimaksudkan semesta alam itu adalah jin, manusia dan malaikat. Ada juga yang mengatakan alam itu ya selain Allah Subhanahu wa taala itu yang dimaksudkan dengan semesta alam. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama, ya. Artinya urusan-urusan dunia seorang hamba, begitu juga urusan-urusan agama seorang hamba tidak akan bisa sempurna dilakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mampu mengerjakan perkara-perkara tersebut kecuali kalau ya dikehendaki dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita baca dalam keseharian kita surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah
kami menyembah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Rasulullah SAW juga bersabda, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta tolong, maka meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat itu kalau dari Allah Subhanahu wa taala artinya rahmat. Allah bersolawat kepada Nabi, Allah merahmati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalawat ketika itu berasal dari malaikat, artinya permintaan ampun. Ya, permintaan ampun. Kalau ada orang yang ngasih kita makanan, kita disunahkan untuk berdoa, akala ta'amakumul abrar wa aftara indakumus saimun. Telah memakan makananmu orang-orang yang baik dan telah berbuka di rumahmu orang yang sedang berpuasa, wa shollat alaikumul malaikat, dan malaikat bersolawat kepada kalian. Ini solawat malaikat ini artinya apa? Artinya malaikat memintakan ampun kepada kalian. Adapun sholawat dari selain daripada keduanya artinya mendoakan kebaikan. Dalam hadis tentang keutamaan menuntut ilmu, Rasulullah SAW mengatakan hatal hitanu fi butunil bihar, sampai-sampai ikan di perut lautan la yusalluna ala muallimin nasal khaira, mereka senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Lah, solawat di sini artinya apa? Artinya doa kebaikan. Ya, semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya, Muhammad nama yang sangat indah, diambil secara bahasa Arab ya dari kata hamada yuhammidu. Hamada yuhammidu artinya memuji-muji. Muhammad itu artinya orang yang selalu dipuji-puji karena banyaknya sifat terpuji yang dia miliki. Makanya itu beliau dinamakan Nabi Muhammad. Dalam sebuah cerita di tarikh, ketika kakek beliau ditanya, kenapa kamu menamakannya sebagai Muhammad padahal itu bukan nama orang kabilahmu? Lalu dia mengatakan liyuhmada fis sama kama yuhmadu fil ard, supaya dia dipuji di langit sebagaimana dia dipuji di bumi, seperti itu. Penutup para nabi, iya, dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahnya. Dalam hadis disebutkan anal aqib wala nabiyya ba'di, namaku adalah al-aqib, artinya tidak ada nabi setelahku. Ya, beserta keluarga nabi. Nah, keluarga nabi ini kalau dalam pembahasan zakat maksudnya Banu Hashim dan Banul Muthalib. Kalau dalam pembahasan zakat. Sedangkan kalau dalam makomnya makom doa, konteksnya konteks doa, ya setiap mukmin itu adalah keluarganya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman dan matinya pun dalam kondisi beriman meskipun sempat murtad. Nah, ini adalah definisi sahabat. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya, maksudnya tidak ada daya untuk menghindari kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk menjalankan ketaatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Aliyyil Azim, zat yang maha tinggi dan maha agung. Zat yang maha tinggi dan maha agung, ya.